Cek, 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 cek. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Eh, Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Dermawan dari kelas 3B Informatika dengan NPM 2410631170038. Program studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan peta elevasi 3 dimensi di area Lower Manhattan, New York dengan menambahkan titik-titik menggunakan metode interpolasi gitu. Jadi pada soal nomor 2 kali ini untuk memenuhi mata kuliah metode numerik gitu ya. Jadi sebelumnya kita nomor 1 sudah membahas tentang visualisasi data gitu ya, menggunakan data yang sudah ada. Pada nomor 2 kali ini kita mencari sendiri gitu tentang dataset yang sudah kita ambil dari website ini kayak gitu teman-teman. Oke, jadi apa ya? Jadi si dataset ini itu memiliki 3 field gitu untuk merepresentasikan variabel peta, yaitu ada latitude, longitude, dan juga ada elevation meternya gitu. Nah, selanjutnya tujuan proyek ini untuk menampilkan peta wilayah berdasarkan titik tertentu dengan menggunakan metode 3D graphic plotting gitu, dan juga implementasi apa ya, kodenya itu menggunakan notebook di Google Colab dan menggunakan library NumPy, Pandas, Matplotlib, SCIPy, Interpolate, dan juga X3D. Dan ini masing-masingnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, penyusunnya di sini kita dari apa ya? Dari kelompok satu yang beranggotakan ini kita berempat gitu ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yang pastinya adalah import dataset dari Google Drive gitu. Karena kita apa ya, datasetnya itu kita ambil dari website dan kita download gitu ya. Dan membentuk kayak file CSV, dan kita import datasetnya dari Drive-nya dulu gitu. Jadi dataset ini kan berisi 3 kolom gitu, latitude, longitude, dan elevation meter gitu, yang mewakili itu kalau nggak salah titik-titik dari ketinggian di area tersebut gitu. Terus juga di sini setelah kita import dataset dari Google-nya, di sini kita masuk ke data preparation. Di sini kita meriksa nih menggunakan function dfinfo dan juga isnul gitu untuk memastikan data yang apa ya, data yang di-download atau data yang kita gunakan itu tuh lengkap tanpa ada nilai yang hilang gitu teman-teman. Nah, di sini aman ya. Di sini sudah kelihatan semua gitu datanya teman-teman. Nah, selanjutnya masuk ke apa ya, ke 3D plottingnya gitu. Di sini kita menggunakan sama kayak tadi, sama kayak sebelumnya, pakai Matplotlib dan juga pakai X3D buat membangun grafik 3 dimensinya kayak gitu. Di sini apa ya, dimana sumbu X dan sumbu X-nya itu dia sebagai apa ya, sebagai latitude, dan juga sumbu Y-nya, oh itu. Nah, dan juga sumbu Y-nya dia sebagai latitude, dan si Z-nya ini adalah nilai gitu. Z-nya adalah kayak elevasi gitu. Jadi pewarnaan berdasarkan si ketinggiannya gitu. Nah, kemudian di sini setelah kita masukin gitu ya, di sini udah ketampil juga. Di sini bentuknya tuh masih kayak titik-titik biasa teman-teman, karena di sini masih belum terinterpolasi gitu teman. Kita belum menerapkan si interpolasinya. Jadi di sini masih dalam bentuk data yang asli kayak gitu. Jadi kita langsung pakai data yang asli aja gitu teman-teman. Jadi pakai scatter gitu ya. Di sini ada longitude, terus ada latitude, terus elevation meternya kayak gitu. Dan kita menggunakan si mapnya pakai Viridis gitu. Sama kayak sebelumnya makanya si Viridis juga. Jadi biar lebih konsisten aja gitu. Terus juga di sini ya sama gitu ya, dipakein label buat ngeliatin penjelasan gitu. Ini label-labelnya nih, ada elevation meter, terus ada latitude, ada longitude-nya, terus juga ada ini kayak color bar-nya gitu ya. Terus di sini juga dikasih title atau dikasih judul gitu. Kalau misalnya ini 3D elevation map, dia tapi dalam sebelum di interpolasi kayak gitu. Nah, kemudian kita lakukan interpolasi dengan menggunakan
apa ya, SCIP nih, SCIP interpolate import dari si grid data gitu teman-teman. Nah jadi kita mendefinisikan si gridnya itu dia sebanyak 300 dikali 300. Nah ini antara nilai maksimum dan juga nilai minimumnya dari latitude dan juga longitude gitu. Jadi seluruh apa ya, seluruh titik asli yang bakal digunain untuk ngebangun si grid elevasi yang kelihatan itu kayak lebih halus, lebih smooth dengan metode apa ya, metode yang kita pakai adalah metode kubik gitu, sama kayak sebelumnya kita pakai metode kubik gitu. Jadi kelihatannya lebih halus. Wait. Lanjut ya, dengan menggunakan metode kubik gitu. Nah, jadi di sini metodenya kita inisialisasinya adalah kubik, dan juga di sini kita membuat function namanya interpolasi data gitu ya, dimana dia interpolate data ini dia hasil dari interpolasi gitu yang di add ke variabel yang namanya interpolate data kayak gitu teman-teman. Nah selanjutnya kita masuk ke tahap 3D plotting data yang sudah terinterpolasi gitu. Jadi apa ya, kita kayak membuat function buat ngevisualisasiinnya gitu menggunakan function si plot surface gitu. Jadi yang udah saya jelaskan juga ya, udah di video sebelumnya plot surface itu apa. Dia tuh membuat kayak permukaan 3D yang menggambarkan kayak elevasi area tuh yang lebih detail dan yang halus karena dia sudah terinterpolasi gitu. Ya udah sama. Nah, kita bikin figurnya dulu, bikin kanvas kosongnya, terus kita add dulu subplotnya. Terus juga di sini kita ambil data yang udah terinterpolasi tadi dengan pakai interpolate data, si X-nya, si Y-nya maupun si Z-nya, atau kayak data nilai dari si datasetnya gitu. Nah, di sini lanjut bikin plot permukaannya gitu dengan menggunakan plot surface gitu. Ini juga udah dijelasin. Kita parameternya ada parameter X, di parameter Y, parameter Z, dan si mapnya kita pakai Virdis juga gitu biar konsisten. Nah selanjutnya ya sama aja gitu, kita pakaiin X label, kita pakaiin Y label gitu biar lebih kelihatan gitu. Ini tuh penjelasannya, dan juga di sini apa ya, dibikin juga kayak color barnya juga sama kayak yang sebelumnya. Aduh wait. Nah kayak sebelumnya. Nah terus juga di sini apa ya, untuk judulnya gitu, untuk judul dari si canvas yang di function ini gitu. Di sini font weight-nya dibikin bold juga biar lebih menonjol gitu, dan font size-nya dibikin setnya 20 gitu. Jadi apa ya, selanjutnya di sini kita yang ngasih color bar gitu. Ngasih color bar tinggal manggil si label si elevation meternya gitu. Jadi di sini adalah color bar buat apa ya, peta elevasinya gitu. Jadi ini adalah bentuk akhir dari apa ya, dari peta 3D visualisasi yang petanya tuh di area Lower Manhattan New York gitu. Jadi kelihatan beda banget ya teman-teman. Di sini tuh sudah saat setelah menggunakan metode interpolasi dengan menggunakan metode kubik, dan ini tuh sebelumnya gitu. Jadi sebelumnya tuh kelihatannya tuh kayak masih titik-titik biasa aja teman-teman. Jadi kayak kelihatannya tuh kayak masih gambaran kasarnya gitu. Dan setelah diinterpolasi dengan menambahkan titik-titik, dan di sini juga kita makanya 300 ya. 300 itu cukup besar gitu harusnya, dan kelihatannya itu lebih detail gitu daripada yang sebelum diinterpolasi atau dengan menggunakan data asli teman-teman. Nah, di sini kelihatan banget ya detail-detail dari apa ya? Dari kayak gedungnya misalnya gitu, atau kayak titik-titik ketinggiannya gitu. Di sini tuh lebih terlihat teman-teman. Waduh, wait. Nah, di sini tuh lebih terlihat teman-teman. Jadi kelihatan banget gitu bedanya antara yang data asli atau data kasarnya terus kita print, kita tunjukin, dan juga setelah digunakan metode interpolasi gitu dengan menggunakan metode kubik gitu. Oke. Jadi sekian aja ya. Jadi penjelasan untuk kode pembuatan pada peta elevasi 3 dimensi ini dengan menggunakan interpolasi gitu di area Lower Manhattan New York gitu. Dengan metode ini kita tuh nggak apa ya,
nggak cuman nampilin titik data asli juga. Titik data asli itu yang maksudnya yang ini nih teman-teman. Nah, kita nggak cuman nampilin titik data asli aja, tapi juga kita menghasilkan kayak apa ya, map tuh yang lebih detail gitu, lebih smooth, juga lebih kayak kelihatannya tuh lebih jelas gitu dibanding titik-titik biasanya doang atau data aslinya gitu. Nah, sekian aja yang bisa saya sampaikan. eh, Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan yang menurutnya kurang. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan terkait soal nomor 2 ini, teman-teman bisa langsung tanyain aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.